Waktu itu sempat kebakaran di gudang minyak, Bu. Terjebak orang, ada keluarga, satu keluarga. Ya kita dari salah satu itu, mungkin kalau ibu sendiri jadi petugas kebakaran, yang mana yang dipilih dari 5 keluarga tersebut? Ya kita prinsip kita menolong, jangan kita yang ditolong. Halo semuanya, oke kembali lagi dengan podcast Ngobrol Santai bareng Polkamtek Part 11. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang istimewa banget pastinya, dan beda dari yang biasa-biasanya ya. Penasaran siapa? Kita langsung aja balik kameranya ke Pak Widodo. Halo Pak, salam kenal. Selamat datang di kursi hangat podcast Polkamtek. Oke, sebelum kita memulai podcast ini, boleh dong Pak kenalan dulu namanya, jabatannya, dan dari mana sih Pak? Baiklah, terima kasih untuk kampus Polkamtek yang telah mengundang kami di acaranya. Kita dari Pemadam Kebakaran Kota Palembang, yang khususnya di Jalan Merdeka. Di sini kita ingin membagikan edukasi atau memberikan ilmu untuk bahayanya kebakaran. Oke, bahayanya kebakaran. Iya. Dan saya sendiri ini Pak Widodo, dan petugas dari Pemadam Kebakaran yang menjabat sebagai petugas penyelamatan dan rescue. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bapak itu udah berapa lama kerja sebagai damkar Pak, pemadam kebakaran? Kalau sudah lama itu sudah berkisar 2016, berarti 7 tahun ya. 7 tahun jalan. Benar. Oke. Nah, untuk tugas damkar sendiri itu apa aja sih Pak? Kalau boleh tahu nih. Untuk tugas di pemadam kebakaran itu bisa apa aja sih Bu? Kita nih multi talenta ya Pak ya. Karena kita bisa untuk membantu, sifatnya membantu. Apa saja yang bisa dibantu. Contohnya yang pertama misalnya itu adanya ular, terus adanya sarang tawon atau lebah, kita bisa bantu untuk evakuasi. Tawon bisa kita tangkap untuk kita kembalikan ke, ada yang pemeliharanya kita kasihkan, ada yang petugasnya nanti kita kasih kalau sudah dapatkan. Oke, jadi itu nggak hanya langsung dilepas aja ya Pak ya, jadi memang ada penanggulangannya sendiri ya. Iya, ada di petugas untuk pemeliharanya Bu. Nanti kita kasih di arah itu kan. Kalau tawon kadang ada madunya kadang kita ambil sendiri. Iya. Karena itu madu murni ya Pak ya. Asli murni Bu, murni ya. Oke. Nah, untuk tugas damkar sendiri kan jadi berarti nggak hanya jadi pemadam kebakaran aja, nggak hanya fokusnya jadi untuk madamin api aja, tapi juga banyak ya Pak ya, dari yang nangkep hewan, dari yang orang. Nah, dulu tuh juga pernah Pak Vivi itu tahu dari Instagram, dari sosmed, itu ada orang yang tangannya nyangkut di di pagar, ada yang tangannya nyangkut di cincin. Nah, itu damkar juga bisa bantu ya Pak ya? Oh, bisa. Bukan tangannya yang nyangkut di cincin. Kepala? Bukan. Apa? Jari Bu. Oh ya, jari. Jarinya. Iya, lupa jari. Jadi cincin itu kan sempit. Kalau sempit kan kita bisa bantu buka. Oh, itu. Ya kalau bagus tuh dengan catatan tuh Bu, kalau ini kebanyakan ya kita pasien atau untuk kita bantu cincin itu karena dia nggak bisa dibuka, dia kan sempit. Nah, cincin itu kalau bagusnya di saat malam hari atau tidur itu dilepas. Iya, karena jari kita nih membesar kadang kalau di malam hari ya. Nah, kadang kita tarik-tarik jadinya iritasi, gatal kan. Nah, itu akan menimbulkan kadang jadinya luka kan, jadinya iritasi. Nah, kalau untuk cara membukanya kita sih ada alatnya sih. Itu kalau kita bantu itu gratis, nggak ada biaya. Kalau di pemadam kebakaran nggak ada biaya Bu. Itu memang pure membantu ya Pak ya. Iya. Kita 24 jam, tapi untuk kebakarannya saja ya Bu, 24 jam. Tapi kalau untuk masalah rescue, untuk pertolongan
itu ada waktu-waktunya. Oh betul. Ya kita jadwalkan karena kan banyak Bu, banyak terjadinya apa kita jadwalkan. Ada yang kita menangkap ular, petugasnya kan terbatas. Tugas kita kan terbatas, ada bagian-bagiannya nanti dijadwalkan kan. Kalau untuk misalnya juga ada yang tertutup di rumah, nanti kita bantu, kita ada alat terkunci, kita ada alat rescue kan. Oh betul, jadi memang ada alatnya tersendiri ya Pak ya. Alatnya tersendiri, semua orang sebetulnya bisa untuk melakukan membantu. Tapi orangnya keterbatasan alat. Kalau di damkar kan ada alatnya. Ada semua lengkap lah ya. Nah, selain itu juga kan petugas damkar sudah terlatih kan. Iya benar. Kadang orang-orang masyarakat umum tahu saja kan. Mungkin dia lihat di YouTube caranya, tapi jangan sampai ya ada kesalahan nanti kita nolong malah ya luka tangan kepotong kan. Alat potong ya, jadi ya Pak ya. serahkan aja lah yang terlatih ya gitu. Oke. Nah, untuk momen paling menegangkan selama Bapak kurang lebih 7 tahun bekerja itu ada nggak Pak? Ada kebakaran waktu itu. Di mana tuh? Waktu itu sempat kebakaran di gudang minyak, Bu. Gudang minyak? Iya, di daerah Keramasan gudang minyak. Tempatnya ngepul minyak, iya. Untuk memadamkan api itu tersendiri butuh waktu yang cukup lama. Dan cara memadamkannya pun sedikit sulit. Karena minyak itu kan semakin kita siram ya semakin besar. Semakin besar. Iya, karena kan minyak campur api kan nggak bisa ya. Iya Pak, betul, butuhnya kan waktu, ada teknik dan tersendiri. Sebenarnya untuk pemadaman tuh kita bisa secara semaksimal mungkin. Kalau kita dibantu masyarakat, bukan harus membantu memadamkan, tapi masyarakat itu membantu untuk jangan viralkan. Bukan viral, jangan memviralkan kan. Sebenarnya jangan memviralkan. Kalau memviralkan kasihan orang yang sudah kena musibah kan. Ya zamannya sekarang kita nggak bisa menghindarkan handphone masing-masing satu-satu kan Pak. Jadi kalau untuk masyarakat itu kita minta ya harusnya menjauh dari sekitar untuk TKP kebakaran paling tidak 50 meter dari TKP kebakaran. Karena takutnya kan panasnya kan tinggi, angin juga ya Pak. Angin ya, karena panasnya tinggi, terus adanya masyarakat jadi terganggu kita. Iya benar. Nah, terganggu untuk pola kilir evakuasi itu. Dan ada juga kejadian yang unik loh. Uniknya kita gini loh Bu, ini di tempat lain ya kebakaran. Hati-hati juga nih untuk masyarakat. Kalau terjadinya kebakaran, tolong yang punya rumah atau pemiliknya ya di sekitaran situ di tempat. Kita nggak tahu ya, yang namanya masyarakat itu ini ada mengaku-ngaku ini saudara. Iya betul. Ini katanya punya uak aku, punya bibi, katanya kan punya tante. Kita nggak tahu lah orang seperti itu. Karena kan damkar kan nggak tahu siapa yang punya rumah ya Pak. Iya nggak tahu. Kita juga rame ya. Kita kan cuma evakuasi kebakaran aja Bu. Kalau untuk mengetahui siapa-siapa yang orang yang punya kita kan nggak tahu kan. Jadi diusahakan di dekat TKP yang punya rumah atau yang ditugaskan mempertanggungjawabkan. Karena banyak kejadian yang kadang ada yang ngambil barang-barang orang. Iya pasti. Nah, kesempatan dalam kesempitan ya. Iya itu kan, itu sangatlah apa namanya? Ya kita kasihan kan, kasihan orang yang sudah terjadi musibah itu kan. Ya kami nggak bisa ngelarang kadang. Ya jangan ini punya yang kebakaran punya orang. Nah, enggak saya ini itu tante gitu. Ya kita nggak tahu. Kita mencegah nggak bisa. Ya sudah ambil sendiri terserah. Paling mereka kan kalau ada yang tahu mungkin dicegah orang lain kan. Betul, Pak. Kita fokusnya cuma memadamkan. Itu kejadiannya salah satunya seperti itu pernah juga terjadi Bu. Kebakaran waktu itu di daerah mana ya itu, daerah sekitar Kalidoni. Luas kan tempat kayak kos-kosan terjebak. Ada terjebak orang terjebak orang ada satu keluarga. Jadi satu keluarga itu ada terdiri dari ada anak-anak di situ, terus ada ibunya, terus ada siapa ya? Ada neneknya di situ kan, keluarga kan? Iya, terus ada juga ayunya yang sedang hamil.
ya kan? Nah, yang satunya kakaknya. Jadi kita hanya bingung mau menyelamatkan, kan kita cuma sendiri nih orang kan. Jadi kita fokus dengan satu yang bisa diselamatkan, kita usahakan kan. Ya kita dari salah satu itu, mungkin kalau ibu sendiri jadi petugas kebakaran, yang mana yang dipilih dari 5 keluarga tersebut? Ibu yang lagi hamil. Oke, ya benar itu Bu. Kenapa alasannya Mbak? Ibu yang lagi hamil tuh? Ada nggak ibu? Nggak ada. Ya, karena ibu yang sedang hamil itu kan lagi mengandung ya. Nah, itu alasan ibu pilih itu. Kalau dari damkar beda lagi, bukan yang ibu sedang hamil yang kita selamatkan. Yang mana tuh? Ya, karena anak-anak yang kita selamatkan. Karena damkar punya alasan tersendiri. Karena ya, anak-anak, kalau ibu tetap jadi ibu tuh. Iya, betul. Kalau nenek sudah tua tuh kan. Anak Jadi masih punya masa depan ya Pak? Iya, karena anak ini kita nggak tahu masa depannya apa. Mungkin dia nanti di sana jadi damkar juga. Mungkin dia jadi presiden, kan? Kita nggak tahu kan. Kalau ibu hamil, ya belum tentu yang di dalam kandungannya nanti terselamatkan. Kita nggak tahu. Walaupun memang katanya 2 nyawa, tapi yang pasti dulu kita punya alatan sendiri, anak-anak dulu. Terus yang lainnya baru kita evakuasi juga tetap, tapi awalnya itu dulu. Dari dahulukan ya. Dari dahulukan. Kalau kadang kan kita terjebak adanya suatu pilihan. Betul. Ya kita prinsip kita menolong, jangan kita yang ditolong. Nggak mungkin kita 5-5-nya kita angkat kita bawa. Iya, nah gitu kan. Nggak cukup ya Pak ya. Nah, cukup jadi kan. Paling anak dulu kan. Iya, anak-anak satu persatu kan. Kadang itu sebuah jadi pilihan. Kadang ya, kita sempat bingung harus memilih itu. Bingung Bu, sebuah pilihan bingung kalau ada pilihan tuh, kalau tidak tuh adanya keputusan. Kalau pilihan tuh kita bingung. Iya betul, harus ada keputusan dulu ya Pak ya. Betul. Karena memilih itu bingung, apalagi memilih calon suami ya Pak, betul. Iya, perlunya pendekatan berarti Bu. Iya benar, perlunya ada pendekatan dulu ya. Oke, nah itu beberapa momen yang paling menegangkan menurut Bapak selama bekerja. Nah, Pak ini kan lagi yang masa musimnya banget kemarau. Iya. Kabut asap juga ya Pak ya. Kan kita nih di depan di pinggir jalan berapa kali ya, hampir setiap hari tuh damkar lewat Pak. Nah itu gimana tuh Pak? Emang lagi banyaknya kebakaran atau memang lagi ada proses untuk apa namanya, dan juga kita juga kemarin ngelihat ada helikopter. Ya. Nah itu helikopter itu merupakan dari damkar juga atau beda tuh Pak? Karena kan memang lagi kabut asap juga kan, gitu. Ya baik Bu, itu untuk yang Ibu tanyakan tuh ya saya jawab satu nih. Untuk helikopter dulu ya. Iya boleh Pak. Helikopter itu memang tugasnya untuk memadam kebakaran. Iya. Yang sering lewat kita lihat itu kan, sebuah kadang tersangkutnya keranjang kan, sama keranjang itu. Ya, betul. Dia itu untuk memadamkan khususnya lahan. Karena tidak bisa dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran. Ya, unit pemadam kebakaran. Jadi dibantu helikopter. Dan untuk helikopter itu tersendiri itu bukan milik pemadam kebakaran. Oh beda. Beda. Helikopter itu milik punya BNPB. Iya, Badan Penanggulangan Nasional Bencana. Jadi mereka tuh sifatnya gini, BNPB helikopter itu dia sudah bencana alam. Kalau kita pemadam kebakaran, ia hanya bencana kecil pribadi. Kan iya, kayak di rumah, kayak di pabrik itu kita. Kalau sudah sifatnya alam, BNPB yang turun tangan. Dan pemadam kebakaran cuman mendampingi, membantu mendampingi kan, sama kayak seperti pramuka, tagana kan banyak yang membantu kan. Khususnya BNPB kalau untuk bencana kayak kabut asap, longsor, terus adanya lahan itu yang termasuk bencana alam ini dikarenakan alam ya. Jadi BNPB yang turun gitu. Yang untuk helikopter itu bukan punya pemadam kebakaran dan kita belum punya. Ya siapa tahu punya ya Pak ya. Ya siapa tahu nanti ada yang Sultan Palembang untuk menghibahkannya. Kita siap kan? Kita siap menerimanya kan? Boleh ya. Yang mau donasi helikopternya karena kelebihan boleh langsung kasih aja ke Damkar Palembang ya.
Boleh. Nah, itu untuk yang helikopter. Terus yang untuk apa tadi? Yang ditanyakan masalah Ini karena lagi musim-musimnya kemarau, jadi Iya. terlalu banyak mobil lewat ya. Iya. mobil damkar lewat. Untuk dalam 3 bulan terakhir ini kita sudah banyak titik spot kebakaran. Mungkin sekitar hampir dalam 3 bulan ya kurang lebih 40 sampai 50. Wow, banyak Iya, juga ya. banyak macam ya kebakaran yang kita yang kita masuk di daftar itu yang sudah ke tempat kejadian TKP itu bukan berupa kebakaran rumah aja tuh, termasuk kebakaran lahan. Khususnya di daerah-daerah Talang Jambi itu sering tuh kan masih banyak hutan, Masih banyak lahan. ya banyak lahan. Ya itu kebakarannya dikarenakan sumber panasnya terlalu tinggi. Jadi untuk kebakaran itu tersendiri bukan karena ulah manusia aja tuh, alam pun Karena bisa. alam, karena Iya. terlalu panas ya Pak. Terlalu panas, terlalu tinggi, terus untuk bahan bakarnya yang sudah mengering gitu kan, jadi mudahnya terbakarnya bahan bakar tadi mudahnya terbakar karena sumber bahan bakar sudah mencukupi. Jadi untuk terjadinya kebakaran itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya bahan bakar. Bahan bakar itu berupa apa aja, boleh kayak kertas, kayak sampah, itu kan bahan bakar. Plastik juga. Terus adanya sumber panas. Sumber panasnya tuh bukan berupa korek aja api. Kan korek ini berupa sumber panas Iya. kan. Nah, kalau nggak adanya oksigen, nggak mungkin terjadinya kebakar. Betul. Jadi 3 unsur itu harus saling melengkapi. Kalau salah satu 3 unsur tidak ada, dia tidak akan terjadi bakaran. Jadi adanya sumber panas, adanya bahan bakar, dan adanya sumber panas, bahan bakar, dan satunya itu oksigen. Jadi kalau salah satu itu contohnya kayak kita ngidupin lilin, ada kan lilin terbakar. Ya. Lilin itu sebagai bahan bakar. Adanya sumber panas yaitu korek. Kita hidupin lilinnya nyala. Iya benar. Ada oksigen karena kan. Nah, terus kita punyanya cangkir. Nah, cangkir itu kita tutup tuh lilin, pasti mati kan? Iya. Nah, berarti nggak ada oksigen dia mati. Terus adanya oksigen, adanya lilin, nggak ada korek, nggak nyala kan? Nggak ada sumber panas, nggak nyala. Contoh juga sama, adanya oksigen, ada korek, nggak ada lilin, nggak nyala kan? Nah, berarti kurang lebih seperti itu logikanya, sama kayak seperti kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk kebakaran di kehidupan sehari-hari, api itu kan kalau masih kecil ya kita sebagai teman kita, di kebutuhan api kecil. Kalau udah besar itu nggak lagi jadi kebutuhan, sudah jadi lawan, jadi musuh. Iya, itu dikarenakan dari manusianya sendiri yang untuk penggunaan kan. Jadi kalau untuk kebakaran itu untuk di rumah sebaiknya setidaknya kita mempunyai alat safety untuk pemadam kebakaran kan, karena itu keselamatan tersendiri. Yang paling tidak walaupun kecil atau sedikit, alat pemadam itu ada 1. Kalau enggak, bukan untuk kita sendiri pribadi, tapi bisa menolong orang lain, tetangga. Karena kelalaian itu bukan dari diri kita juga. Karena kelalaian itu bisa juga dari manusia lain, ya kan? Ini kita udah hati-hati, tapi orang lain belum tentu hati-hati. Iya, benar, kita sudah hati-hati. Jadi untuk masyarakat nggak harus berupa yang mahal-mahal nih, mahal-mahal beli alatnya. Kalau enggak, yang kehidupan sehari-hari adanya handuk bekas. Handuk bekas itu jangan buru-buru dibuang, dibiasain bisa untuk matiin kayak kompor, gas kan sering kan sekarang kan masyarakat pakai gas alam atau gas LPG. Jadi tabung itu nggak bakal meledak, jangan takut. Jadi kita nggak boleh panik dulu menghadapi kebakaran. Jadi utamanya kita nggak boleh panik. Kalau segala sesuatu yang panik itu akan kacau pikiran kita. Jadi kita harus secara spontan berpikir untuk mengatasinya. Jadi untuk kalau di sekitaran masyarakat Palembang itu atau di rumah, kalau ada kebakaran yang
sifatnya masih apinya sebatas pinggang dewasa, bukan anak kecil ya. Dewasa kan tinggi, kira-kira setengah meter, itu masih bisa diatasi oleh kita sendiri. Iya, tapi dengan catatan kita harus ada alatnya. Ya alatnya yang berupa handuk tadi kita tutup supaya oksigennya mati. Nggak ada kan, nggak ada oksigen jadi mati apinya. Jadi nggak boleh panik. Terus kalau kompor sedang masak terbakar minyak, jangan disiram pakai air. Iya, karena dia akan membesar. Iya, biarin kompor itu terbakar di atas kuali. Jadi kita kalau nggak bisa nggak ada handuk, ya jika kebakarannya juga. Kalau kebakarannya terlalu besar, ditutup pakai handuk nggak bisa, jangan dipaksa, karena api itu keluar melalui celah-celah kecil. Kalau walaupun kita tutup ada celah, api masih keluar. Jadi betul-betul tertutup dengan dimensi yang terbakar. Kalau nggak ada handuk, ya pakai selimut berarti. Ya, jadi pakai itu bisa minta tolong. Kalau selimutnya lebar, bisa pakai 1-2 orang ditutup gitu. Jadi benar ditutup rapat. Ya, ditutup rapat, jangan panik kan, jangan untuk kebakarannya itu. Jadi untuk ya masyarakat dan di rumah jangan panik. Kuncinya yang sering terbakar kan ulahnya kompor. Dan kebakaran masyarakat itu di rumah kalau nggak kompor ya listrik, aliran listrik ya, Pak. Kadang masyarakat itu nggak tahu, kalau ditanya, kalau sering kita dengar di TV kebakaran apa Pak, dikarenakan listrik katanya. Kok listrik? Itu kita harus tahu dulu definisi listrik itu kenapa. Konsleting listrik kita juga bingung kayak masyarakat awam. Nah, konsleting listrik itu terjadinya arus pendek. Nah, arus pendek itu disebabkan karena aliran listrik itu tidak standar. Kadang juga standar, tapi kapasitas listrik itu terlalu besar. Jadi saya kasih contoh nih. Tahu kan stop kontak? Stop kontak itu ada berapa lubang tuh? 5 kadang kan, 5 cabang atau 3 cabang kan. Terus kita cucuki di TV di situ, rice cooker di situ, terus dispenser di situ, di dalam satu kontak kan. Nah itu bisa terjadi arus pendek karena apa? Kabel yang ke sumber aliran listrik itu nggak sesuai, karena untuk menyuplai yang barang-barang yang mau dihidupkan. Jadi panas tersendiri, dia mutung kabelnya. Kan kabel sekarang ini bukan berupa tembaga, kadang juga berupa kayak aluminium, serat-seratnya kan, pengantar arus listriknya. Memang di dalam kulit kabel itu aluminium, bukan tembaga. Karena tembaga itu pengantar arus listrik yang sangat baik. Tapi yang tembaga itu kadang terlalunya panas, kebakarlah ininya kulit kabel tadi, jadi terbakar, dia merambat dari karet kabel tadi merambat, itulah terjadinya arus pendek. Itu bisa seperti itu karena kapasitasnya nggak maksimal, nggak mencukupi. Makanya kalau sudah ada lubang jangan tambahin lagi, kadang ditambah lagi. Terus itu bisa terjadi gara-gara stop kontak yang terlalu banyak di satu tempat. Nah, bisa juga terjadi arus pendek itu dikarenakan TV, monitor. Jadi sekarang ini kan zamannya canggih, buat kita malas kan. Jadi kita TV itu hidup, kita matiin pakai remote, kita tidur. Nah, kapasitas arus listrik kan ngalir terus, Bu. Masih ngalir ya di TV kan. Nah, itu kan kita nggak tahu ketahanan komponen diode di dalam TV atau alat-alat yang lain itu bisa panas juga, Bu, karena arus listriknya tetap masuk. Nah, bisa terbakar itu karena mati ya. Kalau misalnya kita matiin kan Pak, kalau untuk stop kontak tuh kan ada tombolnya gitu ya. Kok nangis? Ada tombol on in kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita matiin dari situ, itu arus listriknya masih jalan atau enggak, Pak? Kalau ada stop kontak on off ya, itu nggak putus dia. Yang ngalir cuma
di batas kabel, stop kontak ini kan nggak hidup lagi dia Oke, berarti masih bisa ya Pak? Masih ya? bisa, iya. Itu kan pemutus. Ada yang pemutus itu safety namanya kan. Nah itu boleh, jangan langsung kan. Kayak dispenser kan, kita lupa nyabut karena adanya batasan. Rice cooker, ya. Nah itu perlu adanya pasti kabelnya harus SNI ya, dan kapasitasnya memang benar-benar bagus. Jangan sayang, untuk namanya keselamatan tuh kita nggak boleh sayang-sayang. Lebih mending mencegah daripada mengobati. Betul, iya. Nah, Pak, di zaman sekarang kan memang lagi musim-musimnya banget orang nge-grill pakai kompor portable ya Pak ya. Itu kan ada gasnya tuh. Kemarin aja kejadian nyatanya depan mata sendiri. Itu tiba-tiba pas lagi masak gasnya keluar api. Gasnya keluar api. Jadi Ya. dia kebakar lah istilahnya tuh Pak. Nah itu kita boleh pakai air, langsung nyiram pakai air atau harus pakai kain dulu Pak? Penanganan pertamanya. Penanganan pertama, jadi gini, itu bisa semua kita lakukan. Itu kan gas, bukan minyak ya. Betul. Jadi bisa tetap mati pakai air. Dan pakai kita tutup juga bisa mati. Jadi gini, kita harus tahu dulu kebutuhan. Efektif belum tentu efisien. Kalau ibu tanya mati, itu sudah pasti efektif. Nah kalau kita efisien itu belum tentu, karena kenapa? Kita siram pakai air nih. Jadi ya basah semua ya. Orang juga basah kan, kotor semua. Nah kalau ada kain dibasah, itu kan sifatnya kecil tuh, kompor portable. Masih bisa kita atasi tersendiri. Iya betul. Ya cukup ditutup. Nah pakai kain basah aja, harus basah ya, ada catatan ya. Kalau nggak basah ada namanya alat pemadam, itu fire blanket, nggak perlu dibasahin. Tapi kalau zaman dulu pakai karung, kita nggak ada karung ya. Kargoni ya Pak. Iya benar. Kalau nggak ya sekarang kain. Kalau terdesak juga baju nggak masalah. Baju kita pribadi, kalau untuk seandainya nyawa kita terancam ya baju basah. yang penting basah itu. Jadi kita harus tahu efektif dan efisiennya. Kalau efektif tetap efektif, mati. Nah, kayak itu bisa. Nah itu buat teman-teman yang masih suka pakai kompor portable ya, kalau lagi nge-grill bareng teman-temannya, pasti ini nanti bakalan ada terjadi juga. Nah jadi solusinya itu jangan cemas dulu, karena masih bisa ditangani dengan sendiri. Nah Pak, tadi kan kata Bapak itu ada momen paling menegangkan di arah yang gudang minyak ya Pak ya? Gudang minyak. Nah itu kan Pak besar ya Pak ya untuk kebakarannya sendiri. Itu otomatis kan membutuhkan personil yang banyak. Benar. Nah, sedangkan untuk personil yang saat ini itu kan nggak terlalu banyak. Itu gimana tuh Pak? Untuk meminta pertambahan personil, apakah ada kode atau gimana? Atau nelpon by handphone atau gimana tuh Pak? Jadi gini, kita kalau terjadi kebakaran yang terlalu besar, personilnya tidak cukup. Nah, jadi kita sifatnya seperti ini. Kalau untuk cara SOP pemadam kebakaran di Palembang ya khususnya. Jadi misalnya kebakaran nih di wilayah mana ya nih, Sudirman, di Jalan Mereka di sini tempat kita nih. Karena di sini. Nah nanti dilihat dari kondisi kebakaran itu. Kalau bisa diatasi, mungkin dari pos itu tersendiri, di pos Merdeka misalnya yang terdekat kan. Iya betul. Ya jadi dilihat nanti ada komandannya kan, di pos-pos lain, di cabang-cabang lain maksudnya. Itu kan adanya saluran HT yang di talking kan. Ya HT itu kan mereka dengar terus, monitor terus 24 jam mereka monitor. Jadi kalau kita keputusannya dari komandannya. Nah, kalau komandannya minta bantuan, tolong, mereka ya datang nanti. Ya datang setiap pos, ya setiap pos itu datang yang terdekat. Nah, kalau sudah bisa diatasi, mereka tetap di cabang masing-masing, pos masing-masing, di tempatnya masing-masing. Karena kita takutnya terjadi kebakaran di daerah sini, kebakaran tempat lain. Iya benar. Nah, jadi tempat lain nggak handle ya Pak ya. Handle. Jadi seperti itu, dia monitor dengan cara komunikasi pakai HT. Nah, untuk prosedur masyarakat sendiri untuk menghubungi damkar itu gimana Pak? Apa bisa langsung telepon aja? Apa ada harus buktinya dulu atau gimana? Sekarang untuk yang pertama nih yang sebelum-sebelumnya ya.
Itu kan ada nomor kita kan online tuh di 311152 tuh di pos pemadam kebakaran ya, pusat ya. Iya. Yang pusat. Terserah sih, bebas masyarakat mau menghubungi di pemadam kebakaran mana saja. Bisa langsung ke pusat, nanti pusat menghubungi wilayah terdekat. Gitu kan. Kalau dia nggak tahu di wilayah yang terdekat di pos masing-masing. Nah, jadi masyarakat jangan takut, jangan khawatir kalau sudah nelpon takut bayar, takut dimarah, takut informasi. Itu kami sangat berterima kasih adanya informasi tersebut. Iya. Itu udah suatu kewajiban ya Pak ya. Kita tolong kan. Jadi masyarakat juga menolong warganya kan. Nah, jadi dengan catatan itu nanti ada operator yang angkat telepon itu, dia akan mengonfirmasi kembali nomor telepon tersebut. Nah, nomor telepon tersebut itu masih aktif atau tidak. Nah, jangan ditinggalin. Nanti 5 menit kemudian, 5 sampai 10 menit, 5 menit, itu ditelepon ulang. Setelah setelah percakapan tadi selesai. Betul. Ya kan? Setelah percakapan selesai, nanti ditelepon ulang oleh petugasnya. Untuk daerah-daerahnya di mana yang kejadiannya di mana, khususnya di mana itu kan, wilayahnya kan. Nah, jadi jangan khawatir. Terkadang juga sudah telepon, HP-nya mati, nggak aktif. Ya kita nggak bisa nggak bisa keluar. Nggak bisa. Kan mau datangnya kemana gitu. Itu harus aktif karena untuk konfirmasi yang untuk orang yang mempertanggungjawabkan, bukan mempertanggungjawabkan ke masalah kebakaran, yang menginformasikan. Itu kan apa nih hoax atau asli, kita nggak tahu kan. Nah, itu yang sifatnya sebelum-sebelumnya. Sekarang ini kan zaman udah canggih, jadi ada bisa by WA, Instagram, jadi bisa langsung tahu kan. Kadang adanya kita sama kenal dengan petugas pemadam kebakaran nih, untung ya sama petugas pemadam kebakaran ada untung loh. Jadi kalau ada kebakaran di mana aja, di daerah mana saja, sudah cukup ada bukti video, kirim ke petugasnya. Nanti petugasnya kirim di grup. Kita kan punya grup. Ya berarti kan orangnya sudah pasti kita kan kenal. Berarti orang itu nggak mungkin bohong dong. Nah, jadi lebih spesifikasi lagi kan. Lebih akurat. Lebih akurat. Jadi ada yang mempertanggungjawabkan. Jadi petugasnya ngirim ke grup pemadam kebakaran bahwa ada terjadinya kebakaran di daerah ini, di sini, letaknya di sini. Nah, jadi yang teman tadi juga melihat bisa di-share lokasi langsung kan, setidaknya untuk membantu kemudahan pemadam kebakaran. Nah, itu zaman sekarang bisa seperti itu. Di WA saja yang kenal, kalau nggak ada WA bisa telepon petugas pemadam kebakaran yang mereka kenal bahwa ada kebakaran di daerah ini. Jadi petugasnya juga membantu untuk menyampaikan ke operator saat jaga piket seperti itu. Sejauh ini Pak, pernah nggak dikasih informasi hoax kalau misalnya ada kebakaran, ada ini sejauh ini ada pernah? Pernah Bu, pernah terjadi. Pernah terjadi dan itu udah nyampe ke lokasi Pak posisinya? Sudah nyampe lokasi, pernah terjadi. Waktu itu pernah sering juga kan orang-orang iseng. Ya kadang orang-orang iseng ini berdasarkan ini masalah orang. Kadang orang itu ya kita nggak tahu pribadi orang ya, masalah pribadi. Jadi di rumah si A gitu, padahal nggak terjadi kebakaran, ulah orang lain gitu kan. Ya kita ini loh, memang di situ sampai aktif. Mereka kita datang sampai aktif nomor teleponnya, sudah tuh dimatiin, sudah sampai gitu, pernah terjadi hoax. Jadi ya jangan sampai lah ya kita minta tolong ke saya pribadi dari mewakili petugas pemadam kebakaran untuk masyarakat, jangan sampai lah walaupun itu untuk hoax, untuk masalah informasi kebakaran, karena yang kita ketakuti kita sudah datang dan kebakaran yang saat lagi membutuhkan kita terlambat jadinya kan, sudah keluar seperti itu. Untuk masyarakat Palembang ya kalau hal-hal yang tidak penting jangan gitu kan gitu. Oke. Kan damkar ini Pak identik dengan hal yang berbahaya ya Pak ya. Nah, cara damkar sendiri untuk melindungi diri itu gimana sih Pak? Kita harus pakai APD lengkap. Oh, ada APD lengkap. Iya, APD lengkap dari helm, dari sepatu, dari jaketnya. Itu yang memang APD-nya yang memang nggak bisa untuk terbakar, berarti ya Pak?
Kalau untuk terbakar, APD kita bisa terbakar. Segala sesuatu tuh apapun bisa yang terbakar. Besi aja bisa terbakar. Iya betul. Lama-lama karat kan. Nah, jadi apapun bentuknya itu bisa terbakar. Cuman APD kita ini sudah melalui standarisasi karena tahan panas. Iya, kita cuma tahan panas. Kalau terbakar, kita bakar pasti terbakar. Iya. Ya, cuman untuk spesifikasi kebakarnya itu lama, tahan panas kan, bisa mencapai mungkin 90 derajat ke panas baru terbakar gitu kan. Alat pemadam kebakaran kita PD-nya kan, sepatunya pun sepatu safety harus ada besi di bawah tapaknya karena keliling kan, karena takutnya paku-paku kan, kita kan harus selamat juga. Betul. Iya, jangan modal nekat. Malah mau nyelamatin malah diselamatin nanti ya takutnya Pak ya. Bisa itu. Oke, nah untuk pertanyaan lagi itu Bapak pernah bertugas jauh dari kota Palembang nggak Pak untuk membantu personel lain gitu? Pernah, Ibu Rene nanya kan di daerah luar dari kota Palembang kan? Betul. Pernah, karena tapi nggak di luar Sumsel ya, karena bantu sifatnya waktu bencana, waktu asap, kabut asap, ya kan lahan kita pernah di Oki kemarin tuh kan, bantu untuk tol ya Pak ya? Iya, kebakaran tol itu kan kita untuk membantu bakaran lahan. Itu pernah di daerah-daerah sekitaran Palembang inilah. Ya, untuk kalau ditugaskan keluar kita belum pernah. Kayak di Lahat Prabu Muli itu belum pernah ya Pak? Lahat Prabu Muli untuk petugas pemadam kebakaran sudah pernah, tapi bukan kebetulan bukan saya yang kesananya kan. Tapi kita bantu juga kalau kebakaran itu nggak bisa diatasi kita bantu. Tapi personilnya aja. Tapi kalau unitnya tidak. Karena itu punya Palembang. Kalau personil kita bantu di sana. Nah, oke Pak. Terus juga nih kita kan udah banyak bercerita-cerita nih. Kan kita ini Pak kalau untuk siswa program 1 tahun ini itu kita ada yang namanya kunjungan. Ya. Kunjungan dunia usaha kerja ya IDUKA. Nah itu Pak, boleh nggak nih kalau misalnya siswa Palkomtek kunjungan dan mendapat pelatihan pengamanan diri damkar sendiri? Bisa, boleh. Karena kita kan untuk sekalian edukasi itu. Jadi untuk mahasiswa boleh untuk belajar di cara pemadaman kebakaran, tanya-tanya cara untuk mengatasi masalah kebakaran. Boleh datang ke kantor Jalan Merdeka dengan catatan harus membawa surat. Iya betul. Karena surat itu kita mau laporan ke pimpinan. Ya, karena sedangkan itu untuk dijadwalkan juga. Karena ada kunjungan juga untuk anak-anak TK, anak-anak SMP. Apa itu katanya? Field trip. Kata mereka itu kan. Itu boleh dan itu gratis. Ya. Boleh. Nanti untuk siswa-siswa Palkomtek ya kita kunjungan ke damkar, kita ketemu sama Pak Widodo langsung dan ngelihat gimana cara pemadaman api yang sebenarnya ya. Oke Pak, boleh dong untuk yang terakhirnya kita kasih tips and trick buat teman-teman yang misalnya memang takut untuk matiin api sendiri karena memang ada, kalau kayak Vivi ya Pak ya, itu memang punya kecemasan kalau misalnya ada api tiba-tiba malah ngipas Pak, bukan malah nyiram. Jadi boleh kasih tips and trick buat teman-teman yang ada di rumah Pak. Untuk mengatasi kebakaran? Iya boleh. Yang pertama kita lihat dulu kondisi apa yang terbakar. Apa yang terbakar kira-kira bisa nggak kita mengatasinya. Terus kita lihat adakah alat yang mau kita pakai untuk mengatasi kebakaran. Terus juga untuk teman-teman, kalau yang pertama kita jangan panik, jangan ketakutan dulu, anxiety kita terlalu tinggi karena meledak. Ya, jangan takut meledak karena api itu yang terbakar. Karena kalau bahan bakarnya itu sudah habis, api akan mati tersendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus lihat dulu kondisi apa yang terbakar dan situasi tempat yang terbakar. Jadi kita sama-sama teman-teman
yang pertama jangan panik dulu. Itu yang utama tuh jangan panik, jangan takut, jangan gugup. Nah, jadi kita berpikir secara logisnya kan dapat inspirasi spontan kan, inspirasi spontan bisa mengatasinya. Jadi untuk teman-teman kalau untuk mau jadi pemadam kebakaran harus sehat dulu, utama sehat jasmani, sehat rohani, nggak boleh buta warna, nggak boleh takut, ya kan? Nah, terus juga untuk jadi seorang petugas pemadam kebakaran harus jiwa penolongnya, sosialnya tinggi. Nah, di situ kita dituntut untuk di pemadam kebakaran ini amal kita cari. Amal ya. Kalau mau cari uang jadi pengusaha kita. Betul. Kalau mau jadi orang yang punya hati nurani, amal, mikirin dunia dan akhirat, jadi damkar, teman-teman, jadi pemadam kebakaran ya. Oke. Mungkin itu aja Pak Widodo. Terima kasih udah ngasih beberapa pengalamannya di podcast Palkomtek. Nanti kita juga boleh dong undang beberapa karyawan dari pemadam kebakaran Merdeka untuk trial kelas gratis di Palkomtek, Pak. Jadi nanti belajar 1 hari gratis di Palkomtek itu boleh. Gitu. Jadi nanti siswa Palkomtek kunjungan ke sana, karyawan dari pemadam juga bisa langsung belajar di sini. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton untuk podcast kita hari ini. Penasaran untuk bintang tamu kita untuk part 12 siapa? Tonton terus dan jangan lupa juga aktifin notifikasinya, follow Instagram dan TikTok kita juga. Oke, bye bye, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya.